Pernikahan Mama almarhumah Syamil. Dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah. Dalam kelahiran Kristus, Allah tidak menjauh dari dunia. Ia justru mendekat. Hati yang terluka akan beroleh lautan cinta. Hidup yang hampa akan merasakan lagi kehangatan kasih Tuhan, sebab terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Ia hadir untuk memulihkan yang retak, untuk menguatkan yang rapuh, dan menyelamatkan semua keluarga.
Demikianlah kasih Allah dinyatakan bagi kita. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah. Di balik sukacita Natal, kami menyadari bahwa tidak semua relasi dalam keluarga kami utuh. Ada luka yang belum sembuh, ada kata yang belum terucap, ada kasih yang belum sepenuhnya hidup. Maka kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pemulihan dari-Mu yang datang sebagai terang dunia. Mari kita berdoa secara berbalas. Sejak muda kami dikuatkan oleh penghiburan-Mu, Tetapi sejak saat itu juga kami sering mendengarkan-Mu. Ya Allah Tritunggal, sejak dahulu kami belajar mengaku dosa padamu, tapi kami sering mengulangi kesalahan yang sama. Sejak dahulu kami merayakan dan mensyukuri Natal, tetapi hingga kini kami masih sering kehilangan pawai Natal itu karena permusuhan dalam jalan. Karena itu kami mohon, kasihanlah kami ya Allah, dan terangilah langkah hidup kami dalam terang pengampunan-Mu, serta jadikanlah kami membawa damai Natal itu. Amin. Dan merenungkan firman Tuhan, kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena kasih setia Tuhan menyapa kami. Engkau mengangkat kami dari keterpurukan supaya kami memiliki hidup baru, dan kami sungguh bersyukur. Dalam suasana sukacita Natal malam ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kami semua, sehingga firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Refleksi dari Ibu Pendeta tadi, saya pribadi sangat tersentuh dengan bagaimana Maria dan Yusuf taat ketika diberi panggilan, ketika mendapatkan panggilan dari Allah, dan mereka taat dalam kondisi yang sangat terbatas. Mereka memutuskan untuk taat dan menjalankan panggilan itu. Akan tetapi untuk masa kini, apa bentuk ketaatan kita dalam menerima panggilan Tuhan? Saya percaya kita setuju bahwa bentuk ketaatan tertinggi saat ini adalah kita memutuskan untuk menyiapkan diri sebaik mungkin sejak dini untuk menjadi berguna bagi kita pun sesama. Dan salah satu jalan untuk menjadi berguna bagi kita pun sesama adalah lewat pendidikan. Maria ketika menerima panggilan Tuhan melalui malaikat Gabriel sempat bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ada pertanyaan, tadi Ibu Pendeta sampaikan ada krisis dalam dirinya, bagaimana mungkin itu terjadi? Saya belum menikah, tapi kemudian Juru Selamat akan dikaruniakan melalui saya. Tentu kita ketika diberi panggilan untuk menjadi berguna bagi ketampung sesama, ketampung masyarakat, pasti ada pertanyaan dalam diri, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dengan kami punya kondisi keluarga yang pas-pasan, dengan mungkin keinginan untuk bersekolah lebih lanjut tetapi kurang tahu mengenai informasi beasiswa,
Bagaimana caranya hidup saya ini bisa bermanfaat lebih luas di luar ketemu keluarga. Berharap mungkin malam ini kita menjadi suatu perenungan dan suatu tekad baru bahwa saya ingin taat dan saya ingin siap menerima panggilan itu. Nah, ketaatan yang tertinggi tadi adalah melalui pendidikan. Saya ingin menggugah sedikit dengan beberapa kasus di NTT. Kebetulan bulan Juni lalu dengan tim penelitian kita pergi ke Rote. Kita ada di desa, saya lupa namanya, Tasilo dan Tolama. Itu betul kok itu namanya? Iya, Tasilo Tolama ini di Rote Barat Daya, kok Barat Laut, kita lupa Barat Laut ya. Di saat itu kami datang, kami tahu bahwa NTT adalah provinsi kedua penghasil rumput laut tertinggi, 1 juta ton per tahun setelah Sulawesi Selatan. Ketua punya laut sesungguhnya adalah sangat cocok untuk pertumbuhan rumput laut yang sehat. Jadi ini ada berkat di sini. Tetapi ironisnya, ketua punya petani rumput laut saat ini masih hidup di bawah kondisi yang prihatin. Ini terlihat dari masyarakat yang hidup di Tasilo dan Tolama. Di situ muncul suatu pertanyaan dalam diri, apa yang bisa kita lakukan sebagai peneliti untuk paling tidak bantu masalah tentang penyakit ais, masalah bibit yang terus-menerus kurang. Jadi di sana itu mereka bisa ambil bibit dari desa Dela, mereka cerita dan beberapa desa yang lain. Tapi mereka bilang sekarang ini tidak mudah untuk mendapatkan bibit yang tahan penyakit. Bibit yang ketika musim panas datang, dia stres, dia putih-putih, dia putus. Saya rasa mungkin Bapak Saudara dari Semau dan Rote mungkin lebih tahu mengenai ini, dan juga dari Sulamo juga. Sehingga ini menjadi suatu ketukan hati, suatu panggilan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu orang-orang yang pergi belajar mengenai pertanian, mengenai rumput laut, mengenai oseanografi, ilmu mengenai samudra. Waktu kita di sana ketemu juga dengan seorang bapak yang sementara cek di rumput laut di tengah laut, dia punya lahan penanaman itu tidak jauh dari lahan penanaman kepala desa. Herannya bapak kepala desa punya umur 2 minggu besar-besar, gemuk-gemuk di rumput laut ini, dari penanaman. Dong bilang sakol ya, sakol itu besar, tapi dia punya kecil-kecil, kena sakit, jadi dia bilang kita mau angkat, kas pindah di daerah lain. Dia bilang kenapa angkat, kas pindah ya, karena ini daerah sudah bagus. Nah ini kan ironis ya, rupanya bapak desa bisa dapat bibit yang bagus, tapi orang lain susah dapat bibit yang bagus. Dan dia bilang kalau sampai di tempat baru masih begitu, ya pindah cari lagi tempat lain. Nah apakah ini tidak bisa ahli-ahli bagian samudra, oseanografi, kelautan bantu untuk menentukan daerah-daerah titik-titik yang sebenarnya bagus sehingga petani sudah bisa kasih pindah kasih pindah data. Jadi ada banyak celah, ada banyak ruang untuk kita punya anak-anak pergi sekolah ini. Ini baru mengenai rumput laut. Bagaimana supaya mengenali juga ikan. Di sini ada kita punya anak Alnon dari Semau yang sangat kita banggakan, sudah belajar jauh-jauh ke Jakarta tentang perikanan. Ada PR-PR untuk alam, tapi juga untuk adik-adiknya yang nanti akan meneruskan perikanan. Ya kita punya perairan tercemar ya dari PLTU, itu masalah. Sehingga penggunaan bom ikan juga di mana-mana ini mempercepat kerusakan bayi-bayi ikan, dan kemudian ini menjadi masalah
kasih untuk panitia yang sudah memberi saya kesempatan untuk bicara di sini, berbagi. Saya mungkin harus perkenalkan diri. Nama saya Dr. Elsie Tene, saya spesialis radiologi. Selama ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Prof. Yohanes, tetapi tahun lalu saya sudah pensiun. Jadi saya lebih banyak waktu lagi untuk berbagi. Sebenarnya saya melihat fenomena, apakah Bapak Mama, kakak adik semua melihat fenomena akhir-akhir ini bahwa banyak sekali anak-anak dengan autoimun. Banyak sekali anak-anak sudah mengalami stroke. Saya yang memeriksa, jadi saya tahu anak 15 tahun sudah stroke. Banyak sekali. Saya pernah waktu baru sampai di Kupang, saya memeriksa satu anak umur 11 tahun dari Rotek, tumor di hati. Setelah diteliti ternyata anak ini suka minum, jadi peminum alkohol. Nah, saya merasa saya punya kewajiban untuk berbagi, untuk memberi sharing sedikit bagaimana kita harus mencegah ini. Anak-anak NTT pintar-pintar, tetapi harus juga sehat. Hari ini saya ingin berbagi tentang stres oksidatif dan penyakit kronik. Penyakit kronik itu artinya penyakit yang menahun. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan kegiatan atau kebiasaan hidup kita. Kita rasa itu normal, padahal itu nanti akan menanggung menyebabkan satu penyakit yang disebut penyakit kronik. Termasuk juga dengan rokok. Rokok juga menimbulkan radikal bebas karena mengandung racun-racun, bahan-bahan kimia yang kita masukkan dengan sengaja ke dalam badan kita.
berkat-Mu yang melimpah. Biarlah persembahan yang kami bawa memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah kami pembawa cinta kasih bila terjadi perhinaan. Jadikanlah kami pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah kami pembawa kerukunan bila terjadi kesesatan. Jadikanlah kami pembawa kebenaran bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah kami pembawa kepastian bila terjadi keputusasaan. Jadikanlah kami pembawa harapan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah kami pembawa terang bila terjadi kesedihan. Jadikanlah kami pembawa sukacita, ya di malam yang penuh terang, bintangnya bersinar di langit yang suci. Kami datang dengan hati bersyukur, menyambut kasih-Nya yang sempurna. Sambut Natal dengan cinta kasih bersama
sukacita, damai dalam hati. Oh Tuhan, kami bersyukur padamu. Sambut Natal dengan cinta kasih, bersama keluarga kami memujimu, menebar sukacita, damai dalam hati. Oh Tuhan, kami bersyukur padamu. Oh Tuhan, kami bersyukur padamu. Oh, kami bersyukur padamu. Tuhan di depanmu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tuhan di sampingmu untuk memelukmu dan melindungimu dari bahaya. Tuhan di belakangmu untuk menyelamatkanmu dari rancangan orang jahat. Tuhan ada di bawahmu untuk menyelamatkanmu jika kamu jatuh. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu jika kamu sedih. Tuhan ada di sekelilingmu untuk membelaimu jika ada orang yang ingin menyerangmu. Allah yang Maha Kuasa memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. diwakili oleh Bapak Yunus. Sudah bilang kita mengatur perkara hubungan paling besar, mungkin ada yang belum tahu di sebelah ini di hampir seluruh pantai ini nyambung semua. Pas 2 tahun lalu saya sana. Jadi antara rumah dan rumah itu tidak ada batas sekarang lagi semua keluar. Seluruh pantai itu nyambung. Jadi saya ada ganggu. Bagaimana untuk bikin perbedaan ini? Ya, terima kasih untuk wakil dari Periti. Tadi ada Periti. Mana Periti? Halo Periti. Kembali malu katakan dengan Periti. Oke, terima kasih Periti. Jadi bagaimanapun sudah ada wakil-wakil ya. Bapak Anu.
Terima kasih Bapak. Kemudian dari Manulai. Putra Manulai. Dari Surabaya ada tidak? Karena saya tahu pun langsung itu Surabaya. Dalam perjalanan kata pembawa acara dalam perjalanan. Mana itu kalau saya lupa dulu. Tapi Jakarta bagaimana pun ada juga. Dan ada wakil di sini dari Jakarta. Bukan Bapak Oker dari mana. Yang saya lupa dari Rote. Rote perwakilan ya. Oh ya. Ombok, minta maaf. Ada 2 orang dari Ombok. Mana tadi? Oh ya. Bukan Rote ini. Ya? Oh dari Keon ya? Terima kasih benar. Jadi saya menungguin bagaimana pun ini semua ada wakil-wakil. Kalau pun tidak banyak tapi ada wakil semua. Terima kasih banyak. Ya? Oh ya, betul. Yang online ini dari mana? Dari coba sih. Oh ya, dari Lampung. Waduh, itu putaran buat Lampung dulu. Kampungnya dengan pas kali ya, pasti pas kali ya. Benar ada. Tadi ada. Oh, Bapak Beri dengan Kak Bedi dari Manado. Dari Manado saja ada. Oh, Jombetan ada juga. Jakarta. Oke, kakak beliau Pak Jombetan. Jadi kita bersungguh itu semua ada Fika juga. Ada Fika dari Jerman, Fika dari Vietnam juga ada. Dari Vietnam juga. Sudah ya? Saya cuma ngeluh, saya mau bikin apa? Karena ada terputus-putus sedikit tapi masih dapat dengar. Ya, itu berarti kita ada semangat. Ya? Jadi masalah ini. sesi foto bersama. Untuk itu silakan kita mengambil bagian di depan. Bagi seluruh keluarga kita bagi